Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, di sini saya akan melakukan input transaksi untuk Triputra. Yang pertama pada tanggal 2 Januari 2019, Triputra melakukan pembelian kepada salah satu supplier yaitu Pamelo. Nah, untuk menginput transaksi ini, di sini kita bisa pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase, lalu untuk suppliernya yaitu Pamelo seperti ini. Untuk terminnya yaitu karena di sini menggunakan net 5, jadi di sini kita rubah menjadi in a given. Balance-nya yaitu 5 seperti ini. Lalu untuk purchase-nya yaitu B19001, tanggalnya yaitu di sini settingan laptop saya adalah bulan terlebih dahulu yaitu bulan 1 tanggal 2 2019. Supplier invoice-nya yaitu B01900001. Bill-nya yang pertama ada 5 unit dan 10 unit. 5 unit untuk eksklusif dan 10 unit untuk sport. Dengan harga eksklusifnya yaitu 1.869.000 dan sportnya yaitu 842.500. Seperti ini, lalu kita enter. Nah, untuk jobnya yaitu PD, teksnya yaitu VAT, VAT seperti ini, lalu untuk kategorinya yaitu JKT seperti ini, lalu kita Ctrl R. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa record. Selanjutnya untuk transaksi yang kedua yaitu tanggal 6 Januari 2019, Triputra melakukan pembelian servis kepada supplier atas nama Matahari. Nah, untuk menginputnya di sini kita bisa pilih purchase, terpurchase suppliernya yaitu Matahari seperti ini. Lalu untuk terminnya kita pilih COD. Karena di sini keterangannya yaitu include teks, maka teks include-nya kita centang. Untuk untuk purchase ininya diisi dengan P1900002. Tanggalnya yaitu tanggal 6, berarti bulan 1 tanggal 6 2019. Supplier invoice-nya yaitu MA 1912311. Untuk deskripsinya bisa diisi dengan purchase service. Seperti ini. Lalu untuk akunnya bisa dipilih 6.4800 store supplies. Amount-nya sebesar sa Matahari, totalnya 28,71 dolar. Singapura jobnya yaitu SV, teksnya yaitu VAT seperti ini. Lalu untuk kategorinya bisa diisi dengan YGK. Nah, karena transaksi ini menggunakan dolar Singapura dan di sini terdapat keterangan bahwa rate 1 dolar Singapura sama dengan 10.532,51 rupiah, maka di sini kita bisa mengubahnya
Rate-nya seperti ini, kita ubah menjadi 10.532 kok titik 51 rupiah. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita kontrol R untuk melihat jurnalnya seperti ini. Lalu kita klik OK. Lalu kita record. Sudah seperti ini. Lalu di sini keterangan yang kedua yaitu membayar kepada Matahari secara cash dengan total seperti ini. Jadi kita melakukan pembayaran kepada supplier kita. Nah, kita pilih purchase, lalu di sini kita pilih pay bills. Seperti ini. Kita pilih yang pertama, ada suppliernya yaitu Matahari, seperti ini. Nah, di sini sudah benar untuk akunnya yaitu cash SGD. Lalu untuk tanggalnya berarti kita sesuaikan tanggalnya bulan 1 tanggal 6 2019. Amountnya yaitu sebesar total amount 303,71 dolar atas transaksi tanggal with the following detail 275 atas transaksi tanggal 31 Desember ini 275 and for bill dan tanggal 6. Sisanya tanggal 6 yaitu 28 seperti ini. Financiersnya harus 0. Kita kontrol R seperti ini jurnalnya. Nah, di sini finance charge dan out of balance-nya sudah 0, 0 artinya sudah benar. Lalu untuk rate-nya kita lihat di sini kita sesuaikan yaitu 10.532,51 seperti ini. Lalu kita klik OK. Kita kontrol R lagi seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa klik record. Selanjutnya, di sini kita akan input transaksi untuk tanggal 7 Januari 2019, yaitu retur pembelian 3 unit spotwear kepada Pomelo. Di sini Pomelo adalah supplier kita, jadi ini berhubungan dengan transaksi pembelian yang sudah terjadi di tanggal 2, lalu kita mengembalikan barangnya atau retur tanggal 7. Jadi di sini kita bisa pilih purchase, lalu enter purchase. Suppliernya yaitu Pomelo, terminnya tadi itu menggunakan net 5 pada tanggal 2, lalu berarti di sini kita pilih salah in a given value-nya yaitu 5, lalu kita klik OK. Teks inklusifnya kita hilangkan, ininya bisa diisi dengan DN DN 19001 tanggalnya bulan 1 tanggal 7 2019. Custom supplier invoice-nya yaitu PO 190001. Barangnya yaitu 3 unit sportswear dengan harga 842.500. Jobnya yaitu PD, teksnya yaitu VAT. Kategorinya yaitu JKT, lalu untuk jurnal memonya bisa ditambahi purchase. Oke, nah, seperti ini kita kontrol M, jurnalnya akan seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik record. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi retur ini, di sini kita bisa klik pay bills. Mohon maaf salah. Kita bisa klik purchase.
Transaksi purchase register. Di sini kita pilih retur dan di sini sudah muncul yaitu untuk retur kepada Pomelo. Lalu di sini kita pilih apply to purchase karena semuanya belum dibayar seperti ini. Lalu untuk ID-nya bisa diisi dengan DN 19001, tanggalnya tanggal 7 bulan 1 tanggal 07/2019. Di sini meretur transaksi tanggal 2 yang ini. Seperti ini, lalu kita Ctrl R, jurnalnya akan seperti ini, lalu kita klik OK, kita bisa klik record. Dah. Selanjutnya di sini untuk transaksi tanggal 12 Januari 2019 yaitu melakukan penjualan kepada Jet Fashion. Jadi kita pilih sales, kita pilih enter sales. Untuk customernya kita pilih Jet Fashion. Lalu untuk terminnya yaitu kita pilih terminnya net 10 after EOM. Jadi di sini restunya kita pilih 10 lalu kita klik OK. 10 after EOM seperti ini. Lalu untuk size-nya yaitu S itu 9001, tanggalnya yaitu tanggal 12 bulan 1. Bulan 1 tanggal 12 2019. Customer PO-nya yaitu JV itu 9001. Seperti ini. Karena ini layoutnya masih service, di sini kita bisa rubah menjadi item. Klik OK. Untuk barang yang dijual yang pertama ada 10 unit. 10 unit eksklusif dengan harga 194.019 dolar. Untuk jobnya yaitu PD dan teksnya yaitu VAT. Lalu ada 7 unit untuk fashion apparel dengan harga 180,14 dolar. Jobnya sama yaitu PD dan teksnya VAT. Dan barang yang terakhir ada 20 unit sportswear seperti ini. Harganya yaitu 99,69 dolar. Jobnya yaitu PD dan teksnya yaitu VAT seperti ini. Sales personnya di sini yaitu Kai. Lalu untuk kategorinya yaitu YGK. Nah, di sini transaksinya menggunakan dolar Singapura dan di sini ada keterangan bahwa 1 dolar Singapura sama dengan 10.417,56 ribu rupiah. Jadi kita sesuaikan untuk rate-nya jadi 10.417,56 seperti ini. Eh, pas 10.417,56. Sudah, maka kita klik OK. Jika sudah seperti ini, lalu kita bisa Ctrl R, jurnalnya akan seperti ini, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah, maka kita bisa klik record. Lainnya di sini transaksi tanggal 15 Januari 2019 yaitu melakukan penjualan servis kepada Bonito.
Jadi di sini kita bisa pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Di sini customernya kita pilih Bonito seperti ini. Lalu untuk terminnya kita sesuaikan yaitu menggunakan COD. Seperti ini. Karena di sini keterangannya include teks, maka di sini teks include-nya, inklusifnya bisa kita centang. Lalu invoice-nya yaitu S19002 dan tanggal transaksinya yaitu bulan 1 tanggal bulan 1 tanggal 15/2019. Customer PO-nya yaitu BO 19001. Nah, di sini untuk layoutnya masih item, jadi kita bisa berubah menjadi service. Seperti ini, lalu kita klik OK. Deskripsinya bisa diisi dengan sales service for patient design. Seperti ini. Lalu untuk akunnya yaitu menggunakan kode akun 48.000. Seperti ini. Lalu untuk amount-nya yaitu 274,57 dolar. Jobnya yaitu menggunakan eh, jobnya SV seperti ini. Lalu untuk teksnya menggunakan VAT seperti ini. Lalu untuk salespersonnya yaitu Arnold seperti ini. Lalu di sini terdapat keterangan bahwa 1 dolar Amerika, 1 dolarnya sama dengan 14.146 ribu rupiah. Jadi untuk rate-nya bisa kita sesuaikan sesuai dengan keterangan soal 14.146. Seperti ini. Seperti ini, lalu kita klik OK. Di sini untuk kategorinya yaitu SBY. Seperti ini, lalu kita bisa Ctrl R untuk melihat jurnalnya seperti ini. Jika sudah, maka kita bisa klik OK. Nah, jika sudah dirasa sesuai, maka kita bisa record transaksi tersebut. Selanjutnya terdapat keterangan bahwa Bonito langsung membayar semua transaksi di tanggal 15 Januari tersebut. Jadi kita mendapatkan penerimaan dari penjualan Bonito. Nah, untuk menginputnya kita bisa ke receive payment. Di sini untuk customernya kita pilih Bonito. Di sini keterangannya bahwa penerimaan menggunakan bank. Jadi kita rubah menjadi bank USD seperti ini. Lalu untuk ID-nya yaitu R19001, untuk tanggalnya yaitu bulan 1 tanggal 15 Januari 2019. Untuk amount-nya yaitu sebesar transaksi tadi yaitu 274,57 dolar. Nah, ini atas transaksi tanggal 15 Januari seperti ini. Kita enter. Jangan lupa untuk rate-nya kita sesuaikan juga menjadi 14.146. Seperti ini. Kita klik OK, lalu kita bisa cek lagi sudah benar 14.146. Kita klik OK, lalu kita Ctrl R untuk melihat jurnalnya seperti ini. Bank bertambah dan grade debitorsnya berkurang. Ya sudah, maka kita klik OK. Maka kita bisa merecord transaksi tersebut. Seperti ini. Selanjutnya di sini ada
Ada transaksi tanggal 18 Januari 2019 yaitu memberikan diskon kepada Jet Vision untuk penginputannya di aplikasi ABSS. Kita bisa klik sales, lalu kita pilih enter sales. Selanjutnya kita pilih customernya yaitu Jet Vision. Nah, untuk terminnya ini kan memberikan diskon atas transaksi tanggal 12. Jadi untuk terminnya kita ikuti di tanggal 12 ini yaitu net 10 after EOM. Kita sesuaikan dan seterusnya 10. Lalu kita klik OK. Untuk teks include-nya kita abaikan saja karena ini pemberian diskon. Selanjutnya untuk invoice-nya bisa kita isi dengan CN 19001 dan tanggalnya yaitu tanggal bulan 1 tanggal 18 2019. Customer PO-nya yaitu JF 1900001. Deskripsinya bisa kita isikan dengan discount given. Seperti ini. Lalu untuk akunnya yaitu menggunakan kode 5.300 atau discount given. Seperti ini. Amount-nya yaitu sebesar minus 99.69 dolar. Jobnya yaitu SV dan pajaknya di sini NT. Lalu di selnya, di memori jurnal memonya bisa kita tambahkan diskon. Lalu untuk kategorinya yaitu em, YGK. Lalu karena ini menggunakan mata uang Singapura dolar, di sini terdapat keterangan bahwa 1 Singapura dolar sama dengan 10.461,79 rupiah. Jadi kita sesuaikan. Di sini kita pilih rate. Lalu untuk transaction exchange rate-nya kita ubah menjadi 10.461.79. Seperti ini. Oke. Lalu kita bisa cek lagi. 10.461.79 sudah benar, lalu kita klik OK, lalu kita bisa kontrol R. Untuk jurnalnya adalah seperti ini, lalu kita OK. Jika dirasa sudah benar maka kita bisa klik record. Selanjutnya untuk menyelesaikan transaksi ini kita ke sales register, kita return and credit. Di sini sudah muncul untuk data yang tadi diinput, yaitu diskon Jet Vision. Nah, di sini kita bisa klik apply to sell karena transaksinya belum dibayar. Kita isikan untuk ID-nya yaitu CN CN 19001. Tanggalnya yaitu bulan 1 tanggal 18 Januari 2019. Untuk amount-nya 99.69. Ini untuk memberikan diskon transaksi tanggal 12. Jadi yang ini seperti ini. Nah, finance charge-nya sudah 0, out of balance-nya juga 0. Sekarang kita sesuaikan untuk rate-nya, yaitu sebesar 10.461.79. 10.461.79 kita klik OK. Kita bisa cek lagi 10.461.79 ribu rupiah. Oke, kita bisa kontrol R, jurnalnya akan seperti ini. Lalu kita bisa merecord transaksi seperti ini. Selanjutnya di sini yaitu untuk tanggal 25 Januari
Mentransfer uang dari Bank IDR ke kas SGD. Di sini untuk menginputnya kita bisa pilih banking, lalu kita pilih spend money. Nah, untuk currency-nya ini masih DR, kita ganti dengan SGD, Singapore dollar seperti ini. Lalu untuk transaction exchange-nya yaitu sebesar 10,46 eh 415 kok titik 13 seperti ini. Kita klik OK. Kita bisa cek lagi currency SGD yaitu 10,415,13 sesuai dengan nilai tukar dolar yang ada di tanggal 25 Januari. Oh, mohon maaf terdapat kesalahan SGD seperti ini. Lalu nilainya 415,13. Oke, kita cek lagi SGD 10,415,1,313. Kita klik OK. Lalu di sini cashnya kita ganti dengan Bank IDR seperti ini. Lalu untuk ceknya yaitu diisi dengan cek nomornya diisi dengan from bank D 1900002 pada bulan 1 tanggal 25 tahun 2019. Amonnya sebesar 303,71. Mimonya yaitu mentransfer transfer dari Bank IDR ke cash SGD seperti ini. Lalu untuk akunnya yaitu menggunakan akun satu SIDR seperti ini. Jobnya yaitu JKT. Eh, jobnya tidak perlu diisi. Dapat berapa? Banknya berkurang di sebelah kredit. Oh, ini cashnya masih cash IDR. Berarti ini harusnya cash SGD. Cash SGD 21. Seperti ini, lalu kita kontrol R. Bank IDR-nya berkurang, cash SGD-nya bertambah seperti ini. Lalu kita bisa klik OK. Jika sudah, maka kita bisa record. Selanjutnya, transaksi tanggal 29 Januari 2019 yaitu menerima uang receive money dari pendapatan bunga. Kita bisa klik receive money. Di sini menerimanya menggunakan Bank IDR. Seperti ini. Untuk ID-nya bisa diisi dengan ID R 19002 tanggal bulan 1 tanggal 29/2019 untuk amount-nya sebesar 534.000. Lalu untuk memonya yaitu receive money. Money.
Untuk akun yang digunakan yaitu pendapatan bunga 8, interest income, dan 6 untuk bank charge bunga bank. Ini yaitu 551. Di sini sudah otomatis minus 17.000 untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan jurnalnya. Kategorinya bisa diisi dengan JKT seperti ini. Lalu kita bisa kontrol R. Jurnalnya bank bertambah sebelah debit 534 dan pendapatan bunga sebelah kredit 500, bertambah 551 dan juga bank charge-nya 17.000. Kita oke. Jika sudah, maka kita bisa klik record seperti ini.